Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan aplikasi autograph pada materi volume benda putar. Nah, di sini ada soal latihan dari MedCyber, yaitu pertama, jika daerah yang diarsir pada gambar berikut diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, maka volume benda putar yang terjadi adalah titik-titik satuan volume. Oke, di sini diputarnya itu terhadap sumbu Y. Nah, kita buka aplikasi autograph. Nah, ini tampilan awalnya akan seperti ini. Lalu kita klik bagian menu file dan kita pilih New 3D Graph Page. Nah, di sini sudah model 3D ya. Lalu kita akan memasukkan persamaannya dengan menu equation. Kita pilih Enter Equation. Oke, nah karena kurva ini akan diputar terhadap sumbu Y, jadi kita masukkan persamaannya itu X sama dengan Y ditambah 2. Nah, di sini kita klik Plot as 2D equation Cartesian only. Kita klik, lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jadi grafik dari persamaan X sama dengan Y ditambah 2 itu akan membentuk menjadi garis di bidang kartesius. Lalu kita lakukan langkah yang sama untuk persamaan selanjutnya. Enter equation, lalu kita masukkan persamaan selanjutnya, X sama dengan Y kuadrat. Oke, jangan lupa diklik Plot as 2D equation, kita klik OK. Nah, jika sudah terbentuk nih ya grafik dari dua persamaannya, selanjutnya kita pilih menu edit. Di sini select all atau kalian bisa pakai CTRL A. Kita klik. Nah, di sini sudah berubah warna ya untuk grafiknya, berarti objeknya ini sudah terpilih. Nah, kita pencet menu objek. Objek, lalu sini ada create. Kita pilih create area. Nah, di sini. Lalu kita klik bagian Simpson Rule karena kita menggunakan metode Simpson Rule. Kita klik dan di sini untuk divisionnya itu 10. Nah, karena daerahnya ini tuh titik potongnya itu ada di Y sama dengan 2, nah kita pakai start point-nya itu 0 dan juga end point-nya itu adalah 2. Nah, kita klik OK. Terbentuk nih bidangnya. Nah, jika sudah terbentuk bidangnya, kita klik bidangnya, klik. Nah, kalian bisa pilih menu objek atau juga bisa klik kanan. Klik kanan, di sini ada create, kita create volume. Nah, di sini axis of rotation-nya itu terhadap sumbu X, itu sama dengan 0, lalu kita klik OK. Terbentuk benda putarnya. Nah, agar kita tahu volumenya benda putar ini berapa, kita bisa klik benda putarnya. Klik, lalu kita klik kanan. Di sini ada pilihan text box. Kita pilih text box. Nah, di sini akan tertera nih volumenya. Volumenya itu adalah 12,27 pi. Kita klik OK. Kita input datanya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa dapatkan bahwa volume benda putarnya itu adalah 12,27 pi. Nah, jika kalian sudah selesai melakukan perhitungannya ini, kalian bisa save. Dengan klik menu file, kita pilih save. Nah, misalkan kita namainnya latihan nomor 1. Oke, jadi filenya sudah tersimpan di device kalian. Kita akan bahas soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya, suatu daerah dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan 10x, Y kuadrat sama dengan 4x, dan X sama dengan 4 diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Volume benda putar yang terjadi adalah titik-titik satuan volume. Kita buka lagi autografnya. Nah, untuk membuat file yang baru, kalian pilih menu file, kita pilih lagi New 3D Graph Page. Jadi untuk materi volume benda putarnya ini, kira-kira langkah-langkah pengerjaannya itu sama ya teman-teman. Jadi pertama New 3D Graph Page, nah sini udah mode 3D. Kita masukkan lagi equation-nya, enter equation. Nah, untuk soal ini, kurvanya itu diputar terhadap sumbu X. Jadi kita tulis persamaannya itu Y sama dengan, tadi soalnya 10X yang kita pakai tanda kurung seperti ini. Jangan lupa pilih plot as 2D equation. Klik OK. Nah, kita tambahkan lagi equation selanjutnya. Sini Y sama dengan akar 4X. Oke, sudah terbentuk. Lanjut kita CTRL A. Nah, kita sudah pilih semua nih objeknya. Klik kanan. Lihat lagi. Lalu kita bentuk areanya. Tadi pakai apa metodenya? Simpson Rule. Nah, di sini divisinya 10. Lalu di sini titik potongnya di 4.
klik OK. Sudah terbentuk bidangnya, kita pilih lagi, lalu create volume. Nah, di sini terhadap sumbu Y ya, dengan OK. Dan di sini terbentuk nih. Nah, ini kan kepotong ya teman-teman. Kita bisa panjangin lagi untuk si Cartesiusnya ini. Kita edit. Nah, di sini kita minimumnya misalkan -8. Kita ubah semua ya, jadi -8. Dan juga untuk yang maksimumnya, kita ubah jadi 8. Nah, seperti ini, klik OK. Nah, jadi terlihat lebih rapi ya. Selanjutnya, untuk kita tahu volumenya bagaimana? Klik kanan, lalu text box. Sama ya untuk langkah-langkahnya. Oke. Nah, di sini volumenya didapatkan 48p. Jangan lupa di-save juga. Oke, di-save. Nah, kita akan bahas soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya di sini ada sebuah segitiga siku-siku dibentuk dengan menggunakan ruas garis 3x ditambah 2y sama dengan 6 dan sumbu koordinat seperti gambar berikut. Tentukan volume benda putar yang terbentuk jika daerah di asir diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, seperti yang sebelumnya ya, kita udah pilih nih tadi. Ini sudah mode 3D, kita masukkan equation-nya. Nah, tadi kan dia terhadap sumbu Y. Jadi kita masukkan equation-nya X sama dengan 2 dikurang 2/3Y. Klik, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya tambahkan lagi equation-nya. Oh, kalau ini dia nggak pakai equation nih, dia bisa langsung klik garisnya. Nah, di sini kita bisa enter coordinates. Nah, di sini pertama kita pakai yang titik Y-nya itu ada di titik 3, Z-nya itu ada di 0. Oke, kita klik lagi, bikin lagi titiknya. Di sini Y-nya 0, Z-nya juga 0. Nah, sudah terbentuk ya. Kalau kita lihat di sini ada 2 titik. Nah, selanjutnya kita pilih titiknya. Titik A dan titik B-nya diklik, lalu kita klik kanan. Kita bentuk lagi areanya. Nah, di sini pakai apa? Pakai metodenya Simpson Rule. Di sini divisinya juga 10. Nah, di sini tuh karena sudah ada titiknya, jadi start point dan end point-nya itu sudah ada. Kita klik OK. Nah, terbentuk deh bidangnya. Klik lagi. Kita bentuk volumenya. Oke. Nah, di sini ada bentuknya. Coba kita cari lagi volumenya pakai text box. Nah, didapat volumenya itu adalah 4p. Nah, jangan lupa di-save. Kita akan membahas soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal daerah D terletak di kuadran pertama yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, parabola Y sama dengan 4X kuadrat, dan garis Y sama dengan 4. Tanya lagi volume benda putar yang terjadi bila D diputar terhadap sumbu Y. Autografnya kita buat yang baru. Nah, di sini kita tambah equation-nya. Tadi terhadap sumbu Y. Berarti equation-nya itu X sama dengan akar Y. Akar Y. Nah, maka untuk pertama selanjutnya X sama dengan akar Y per 4. Nah, seperti ini sudah terbentuk. Kita lakukan langkah-langkah seperti sebelumnya ya. Nah, di sini titik potongnya di 4. Oke. Untuk bidangnya create lagi. Nah, terbentuk lagi text box-nya. Didapat volumenya adalah 6p. Lanjut kita ke pembahasan soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya sini volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi oleh kurva X dikurang Y kuadrat ditambah 1 sama dengan 0, di mana X itu lebih besar sama dengan -1 dan lebih kecil sama dengan 4. Diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, berapa volumenya? Kita klik lagi di sini buat yang baru. Kita masukkan lagi equation-nya. Tadi terhadap sumbu X ya. Ini Y sama dengan akar X ditambah 1. Kita lakukan seperti step-step sebelumnya. Nah, di sini tadi X-nya itu dari -1.
sampai 4. Oke, nah untuk bidangnya. Oke, didapat di sini volumenya 12,5 pi. Untuk soal-soal selanjutnya dilakukan dengan langkah-langkah yang sama. Kita akan kerjakan bersama-sama ya. Di sini perhatikan gambar grafik fungsinya sama dengan akar X. Tentukan volume benda yang terjadi ketika daerah diasir diputar sejauh 360 derajat mengelilingi, dan di sini kita cari yang mengelilingi sumbu X. Lakukan dengan langkah-langkah seperti sebelumnya. Lalu soal terakhir, di sini volume daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, dan Y sama dengan X ditambah 3. Jika diputar melalui sumbu X sejauh 360 derajat, adalah titik-titik satuan volume. Oke, kita kerjakan lagi. Oke, baik. Jadi seperti itu pemanfaatan aplikasi autograf pada materi volume benda putar. Untuk langkah-langkahnya tadi kurang lebih sama ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan aplikasi SPSS pada data penelitian skripsi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan aplikasi SPSS pada data skripsi. Nah, di sini kita menggunakan data skripsi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran PME, Planning, Monitoring, Evaluating terhadap kemampuan berpikir efektif matematis siswa. Nah, pertama kita akan melakukan uji validitas. Nah, sebelum itu kita input dulu nih data-datanya ke dalam Excel atau spreadsheet. Di sini kita butuh data uji coba dulu ya. Nah, setelah itu kalian bisa simpan dalam bentuk CSV. Atau bisa kalian copy. Nah, yang kalian copy itu bagian datanya saja, dari butir soal dan juga jumlahnya. Nah, selanjutnya kita buka SPSS-nya. Nah, di sini di bagian variable view, tadi kita butuh kolom untuk data butir-butir soalnya, di mana ada soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga bagian total. Di sini kalian bisa edit ya. Nah, lalu untuk desimalnya kita pakai 0 semua, dan untuk measure-nya di sini kita pakai scale. Selanjutnya kita buka bagian data view. Nah, di sini sudah diinput nih untuk data-datanya. Jadi kita bisa langsung copy paste, atau kalian pakai import data. Di sini pilih menu file, lalu pilih import data. Nah, tadi kita dalam bentuk CSV data. Nah, di sini kalian pilih nih, kalian simpan di bagian file mana nih? Misalkan bagian file download. Nah, di sini sudah ditanya, kalian pilih, lalu kalian nanti open. Tuh, nah di sini kan sudah dimasukkan datanya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Nah, di sini uji validitas, pertama kalian klik untuk menu analyze. Nah, dari menu analyze ini kalian pilih submenunya correlate dan pilih bivariate. Oke. Nah, di sini kita akan menguji untuk butir soal-soalnya dan juga untuk totalnya. Kita bisa pakai CTRL-A. Nah, di sini CTRL-A, lalu kita masukkan ke kotak variables. Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang percent, total, dan juga ini flat significant correlation. Nah, jika udah semua, kita pilih OK. Nah, nanti akan muncul outputnya. Kita lihat di sini outputnya. Oke, kita lihat outputnya. Di sini ada p-value-nya nih. Nah, tadi kan jumlah datanya itu ada 40 siswa. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana valid atau tidaknya. Nah, di sini kita akan lihat di bagian totalnya ya, teman-teman. Di sini ada validitas. Nah, jadi uji validitas itu tuh dilakukan untuk membandingkan hasil perhitungan dari R hitung dengan R table pada taraf signifikan 5%. Dengan menentukan derajat kebebasannya itu DF sama dengan N dikurang 2. Nah, kriteria pengujiannya itu apabila nilai R hitung itu lebih besar dari R table atau p-value itu lebih kecil dari 0,05, maka butir soalnya itu valid. Nah, kalau misalkan R hitungnya itu kurang dari atau sama dengan R table atau p-value-nya itu lebih dari 0,05, itu tidak valid. Nah, tadi kan di sini datanya M-nya itu sama dengan 40, berarti kita dapatkan derajat kebebasannya itu adalah 38. Tadi 40 dikurang 2. Nah, kita lihat R-table-nya. Nah, R-table-nya kalian bisa cek dari internet. Di situ kita lihat R-table untuk 38. Nah, untuk 38 itu ada 0,320. 0,320 ya. Nah, kita lihat di sini p-value-nya. Nah, di sini kita dapat untuk nomor 1 0,647. Nah, itu kan berarti dia lebih besar ya dari R-table.
maka dikatakan valid. Nah, nomor 2 juga lebih besar dari L tabel, maka dikatakan valid. Begitu juga nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan juga nomor 6. Jadi bisa kita katakan bahwa semua butirnya itu dikatakan valid ya, karena dia lebih besar dari L tabelnya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan uji validitas, kita akan melakukan uji reliabilitas menggunakan perhitungan koefisien Cronbach alpha. Nah, uji reliabilitas ini kita masih menggunakan data yang sama, lalu kita pilih menu analyze, dan di sini ada scale, kita pilih reliability analysis. Nah, di sini yang diuji itu adalah butir-butirnya aja. Oke, jadi yang totalnya ini kita nggak masukin ke kotak items. Nah, di sini kita pakai Cronbach alpha, lalu kita klik statistiknya. Di sini kita centang scale if item delete, lalu ada variable non, dan ini sudah semua ya. Kita klik continue. Tadi ini modelnya juga sudah alpha. Nah, di sini kita klik OK. Nanti akan muncul juga nih outputnya. Kita lihat di sini outputnya ya, untuk reliability statistik. Nah, kita lihat reliability statistiknya. Sini didapatkan 0,669. Nah, untuk kriteria koefisien korelasi reliabilitas ini nanti akan dipaparkan di layar seperti ini. Nah, kita lihat nih hasilnya ada 0,669. Nah, dia masuk ke interval dia lebih dari 0,40 dan kurang dari 0,70. Maka itu termasuk ke dalam reliabilitas yang cukup baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Oke, baik. Jadi untuk uji normalitas dan juga homogenitas kita membutuhkan data skor untuk nilai post-test, untuk kelas eksperimen, dan juga kontrol. Di sini sudah kita input ya ke spreadsheet-nya untuk yang kelas eksperimen dan juga kontrol. Nah, selanjutnya kita gabungkan nih data-data tersebut dengan untuk kelas eksperimen itu kita pakai kode 1 ya, dan juga untuk kelas kontrol kita pakai kode 2. Nah, ini bisa kalian copy paste atau kalian simpan seperti tadi ya dengan bentuk CSV. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian SPSS. Nah, untuk yang SPSS ini kita di bagian variable view dulu. Tadi kan ada kolom untuk kelas dan juga untuk nilai post test. Nah, di sini kita beri nama kelas dan juga nilai post test. Nah, selanjutnya kita pakai decimal untuk nilai post testnya itu 2. Dan di sini kita labelnya untuk yang kelas itu kelas dan juga nilai post testnya itu menggunakan nilai post test. Nah, di sini tadi kan kita sudah pakai kode nih. Nah, di values-nya ini kita klik. Nah, pertama kita add ya. Di sini sudah di add nih. Pertama value-nya itu 1. Nah, di sini 1, lalu di sini eksperimen. Nah, nanti kalian add. Kalau kalian sudah add, itu akan masuk ke dalam kotaknya. Begitu juga untuk yang kontrol ya, tadi dengan kode 2. Nah, untuk measure-nya itu, untuk kelas kita pakai nominal dan juga untuk nilai post test-nya itu kita pakai scale. Oke, kita langsung masuk ke bagian data view. Nah, di sini tadi sudah di-input. Oke, tadi bisa copy paste atau masukkan import data. Nah, kita sudah input nih. Nah, kalau misalkan nanti kalian di sini masih berbentuk angka 1, 2, kalian bisa pilih bagian value labels ini nanti akan berubah seperti ini nih, menyesuaikan dengan kode yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan uji normalitas. Di sini kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistic. Nah, kita akan pakai explore. Nah, untuk explore ini di bagian kotak dependent list itu kita masukkan nilai. Lalu untuk factor list kita masukkan kelas. Nah, seperti ini. Lalu untuk display-nya ini kita klik both dan selanjutnya kita pilih nih yang plots. Nah, plots ini kita sesuaikan. Jadi untuk box plots-nya itu pakai yang vector level together, descriptive-nya itu stem and leaf, dan juga di sini klik nih normality plot with test. Di sini spread versus level with level test-nya itu none. Nah, jika sudah kita klik continue. Oke, jika sudah sesuai kita klik OK. Nanti akan keluar nih untuk hasil dari uji normalitasnya. Nah, di sini kita dapat nih untuk uji normalitasnya. Nah, uji normalitas itu dilakukan untuk apa? Untuk menguji apakah sampel yang diteliti itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini hipotesisnya H0 itu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1-nya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal.
Nah, di sini kita dapatkan hasil uji normalitasnya, dapatkan p-value-nya itu 0,062 dan juga 0,443. Ini untuk kelas kontrol dan ini untuk kelas eksperimen. Nah, di sini kita dapat bahwa p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 dan juga pada kelas kontrol itu p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa kedua kelompok ini itu kan lebih besar ya dari 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya sampel ini tuh berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas kita masih menggunakan data yang sama. Nah, di sini kita klik analyze lagi. Kita pilih submenunya itu yang compare means. Nah, kita pakai yang one way ANOVA. Ini untuk uji homogenitas. Nah, untuk di bagian dependent list ini kita masukkan nilai post test. Untuk faktor kita masukkan yang kelas seperti ini. Nah, kita pilih option. Di options ini kita pilih statistiknya itu homogeneity of variance test. Seperti ini ya. Lalu kita klik continue. Nah, sudah continue, sudah sesuai, kita klik OK. Nah, nanti juga akan muncul nih hasil dari homogenitasnya. Nah, sebentar, kita coba lihat untuk homogenitas. Nah, di sini nih. Oke. Nah, untuk hipotesisnya akan ditampilkan di layar. Nah, di sini kita dapatkan dari perhitungan tadi ya bahwa p-value-nya itu dia lebih dari 0,05. Nah, kita lihat nih di sini p-value-nya itu yang ini nih, yang 0,350. Nah, dia kan lebih besar ya dari 0,05. Nah, karena diperoleh p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima varians kedua kelompok sampel homogen atau berasal dari populasi yang sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan uji T sampel independen. Nah, karena sampel kelas eksperimen dan juga kelas kontrol yang ini tadi berasal dari populasi yang berdistribusi normal, terus juga memiliki varians yang homogen, jadi kita perlu uji hipotesisnya itu menggunakan uji T. Nah, kita akan lakukan uji T. Nah, untuk uji T itu masih menggunakan data yang sama juga. Di sini kita pilih menunya analyze, lalu compare means. Nah, di sini untuk uji T dengan sampel independen kita pakai independent sample t-test. Kita klik di sini, nah kan sudah muncul ya. Nah, untuk yang di kotak test variable ini kita pakai yang nilai post test. Nah, untuk grouping variabelnya di sini kita pakai kelas. Nah, kita klik define groups. Nah, di sini karena tadi itu ada grupnya itu 1 dan 2, kita klik di sini grupnya 1 tadi experiments ya, dan grup 2-nya itu tadi control. Lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita sudah sesuai, kita klik OK. Nanti akan muncul juga untuk hasil uji T-nya. Nah, di sini nih sudah kita dapat uji T-nya. Nah, untuk hipotesisnya akan ditampilkan di layar. Nah, di sini kita dapat independent sample test. Oke, kita scroll dulu. Independent sample test. Di sini didapat p-value-nya itu 0,000. Nah, untuk kriteria pengujiannya juga kita tampilkan di layar. Nah, karena diperoleh p-value-nya itu 0,000 atau kurang dari 0,05, jadi dapat kita simpulkan bahwa selisih dua rata-rata dengan uji independent sample t-test tadi diperoleh p-value-nya kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak, sehingga H1 itu diterima. Yang artinya, rata-rata kemampuan berpikir reflektif matematis siswa yang diajarkan dengan model PME itu tuh lebih besar dari model konvensional. Oke, nah jadi dari yang sudah kita hitung tadi menggunakan SPSS, dapat kita simpulkan nih hasil pembuktiannya dengan perbandingan dari yang sudah ada di skripsi. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa hasilnya itu sama, dan penarikan kesimpulan hasil analisis datanya itu juga sudah sesuai dengan data yang ada di skripsi. Nah, dengan demikian pembuktiannya itu sudah selesai. Jadi sudah sesuai ya dengan yang ada di skripsi dan juga apa yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, jangan lupa untuk kita save. Nah, untuk save-nya itu bisa klik file lalu di save. Oke, di sini kita klik save. Nanti akan ada namanya nih, kalian save. Nah, di sini kalian berikan nama lalu kalian pilih klik save. Ini sudah saya simpan. Nah, seperti itu.
Baik seperti itu pemanfaatan aplikasi autograf pada materi volume benda putar dan juga aplikasi SPSS pada data skripsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.